Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Malam, Laila. Malam. Ya, baik. Di sini kita akan melanjutkan diskusi kita kan. Tadi pagi kita udah membagi nih. Kita udah menentukan judul apa yang mau kita angkat. Sudah membagi berapa pembagian tugasnya gitu. Untuk mengenai bahan ataupun materi jurnal yang mau kita masukkan ke dalam makalah kita udah gimana kawan-kawan? Oh, Apakah udah ada didapatkan atau gimana? kalau aku ya dari pertama dulu lah kita bahas ini ya mengenai bab satu Iya, ya. dari bab satu lah, Tina, Nah, bab satu. kalau aku ya di bab satu atau di latar belakang ini aku menjelaskan produk metil klorida itu apa, fungsi dari produk ini apa, dan apakah di Indonesia membutuhkan produk ini. Nah, di latar belakang juga aku menjelaskan mengenai pembangunan industri bahan-bahan kimia dan bagaimana caranya serta itu dapat produk kita ini dapat meningkatkan nggak eh, impor mengenai metil klorida kita ini. Nah, bisalah di share screen jurnal-jurnal yang udah aku ambil di Google Drive yang udah aku upload tuh. Kita hari itu Ya, sudah bentar. membuat G Drive ya. Berarti bahannya kita masukkan semua ke situ. Pertama di ini Rol yang kayak Indonesia Mungkin Indonesia sembari gitu Rol. Oh, bentar ya. Hmm. Yang mana nih? Yang perkembangan Indonesia menjelaskan pertamanya oh tuh ini nih. ya kan. Nah, di sini aku angkatlah dari jurnal ini di sini aku menjelaskan di Indonesia ini merupakan negara berkembang yang dimana itu mendorong suatu pembangunan di semua bidang, tentunya di bagian industri. Nah, di mana di industri-industri Indonesia ini kita ingin semakin meningkat lah, ya kan? Dan untuk peningkatan impor bahan-bahan kimia di Indonesia itu pun juga kita inginkan selalu semakin meningkat. Nah, dengan hal itu eh, metil klorida ini atau bahan kita ini produk kita ini diharapkanlah dapat meningkatkan eh, bahan dapat meningkatkan impor bahan-bahan keluar. Nah, itu siapa yang kutip dari sini. Selanjutnya aku menjelaskan mengenai metil klorida. Boleh roll di ini lagi yang metil klorida. Nah, ini aku lihat dari handphone ya, translate-nya. Nah, di sini metil klorida ini aku jelaskan itu merupakan bahan awal yang paling penting dalam pembuatan polimer tinggi silikon, ya kan? Nah, di mana metil klorida ini dapat dikatakan sebagai senyawa hidrokarbon yang dimana itu termasuk di dalam industri petrokimia yang dapat digunakan sebagai senyawa hidrokarbon yang termasuk dalam industri petrokimia yang dapat dipergunakan secara luas baik sebagai bahan baku maupun penunjang di dalam industri kimia. Nah, contohnya itu seperti sebagai pembuatan industri silikon, karet sintetis, industri pertanian, dan kosmetik. Nah, secara umum dapat diproduksi dengan proses hidroklorinasi fase gas metanol, sehingga bahan baku utama dari metil klorida adalah metanol dan asam klorida. Metanol dan asam klorida ini keduanya adalah reaktan berharga murah. Oleh karena itu, akan lebih menguntungkan jika dijadikan bahan baku untuk membuat metil klorida. Nah, itu dari aku kalau mengenai bab satu atau di bagian latar belakangnya. Buat teman-teman, adakah yang mau menambah kira-kira? Atau udah pas? Atau ada nih ngasih masukan, ada yang perlu ditambah lagi atau gimana nih? Bolehlah, sarannya. Kalau dari aku mungkin itu kan masih latar belakang gitu kan. Menurutku udah cukup karena latar belakang itu nggak terlalu panjang juga kan harusnya. Iya sih. Berarti udah pas nih kan, gak ada yang mau ditambah di pembahasan latar belakang.
Dari aku juga udah cukup. Mungkin nanti bakal dibahas bagian-bagian lainnya di di Laila mungkin atau di aku juga kayaknya. Oke, makasih. Bolehlah selanjutnya tadi bab 2 siapa nih? Aku, Laila bab 2. Boleh buka. Ya. Nah, di bab 2 ini kan tinjauan pustaka. Jadi di sini yang pertama itu membahas bahan bakunya apa sih bahan ini gitu. Eh, Pengertian metanol gitu. Boleh dibuka bagian metanol nggak? Apa? Di Jarul. Aku mengambil dari sini nih pengertian metanol, reaksinya. Apa sih metanol itu diproduksi secara alami gitu kan. Dan sampai ke spesifikasi metanol ini. Ini metanol. Metanol merupakan alkohol yang paling sederhana yang ditemukan dalam kimia dan volatil. Ya, sampai sampai bawah juga, Rol. Sampai produksinya juga. Produksi reaksi, astagfirullah. Nih. Udah. Yang selanjutnya kan itu kan metanol. Selanjutnya kan kita pakai asam klorida juga HCl gitu. Nah, di HCl juga pengertian dan spesifikasi dari asam klorida. Berapa sih kemurniannya, warna ataupun densitas, berat molekul gitu, kayak macam MSDS gitu. Yang 2.2-nya kita produk hasil halogenasinya dari reaksi. Tadi kan kita mendapatkan metil klorida. Spesifikasi dari metil klorida. Metil klorida disebut juga monoklorometan. Di situ juga aku mau mencantumkan beberapa kegunaan dari asam metil klorida ini, di mana sebagai bahan pembuat senyawa argonal silikon, senyawa metil selulosa, sebagai obat bius, dan sebagai gas pendingin. Terus ya, itu aja sih dari bab 2. Apakah ada yang mau ditambahin kayak macam proses reaksinya gitu, apakah harus dimasukin? Mungkin eh, coba jelasin aja lagi kayak metil klorida itu apa, pasel itu apa. Tadi kan memang belum belum jelas juga soalnya di aku. Terus Oh, ini maksudnya dicantumkan pengertiannya semua gitu, pengertian secara umumnya. Jelaskan aja ke aku gitu. Oh, jelaskan ke kamu. iya Kan bersama-sama kan paham ya kan, sharing, Rul? sharing. Iya. Oke, aku baca ya. Aku baca dulu. Metanol. Metanol merupakan alkohol yang paling sederhana dalam kimia dan volatil, dan metanol ini mudah terbakar. Metanol ini sering disebut metil alkohol yang terbuat dari kelompok metil atau CH3 dan kelompok hidroksida OH sehingga membentuk CH3OH sebagai rumus kimianya. Senyawa dari metanol tidak berwarna dan tidak memiliki bau yang mirip dengan etanol. Metanol diproduksi secara alami oleh metabolisme anaerobik oleh bakteri, di mana hasil proses tersebut adalah uap metanol di udara. Metanol ini memiliki kemurnian 99,85, sementara memiliki warna itu tidak berwarna. Densitasnya pada 25 derajat Celcius adalah 0,7866 gram per mililiter. Memiliki berat molekul 32,042 dan titik beku minus 97,8. Spesifikasinya banyak. Titik didihnya 64,7. Wah. Sedangkan HCl sendiri senyawa yang dapat mengklorinasi bahan-bahan hidrokarbon, di mana hasil ini akan terurai di dalam air dan mengeluarkan panas pada proses pelarutannya. HCl akan larut dalam air jika bertekanan atmosfer dan suhu kamar sebesar 42% berat si asam klorida ini. HCl biasanya berperan sebagai aktivator bersifat higroskopis.
Dia itu memiliki kemurnian 33%, tidak berwarna, dan berat molekulnya 36. Spesifikasinya sama di atas. Maksudnya bukan sama sama di angkanya, tapi sama bentuknya, kemurniannya, warnanya gitu. Kelas yang mau ditengok, yang mau dispesifikasikan. Ada volume kritis 0,069, tekanan kritisnya. Ini dimasukkan semua aja kan? Iya, bisa, bisa. Dibuat tabel aja lah ya, biar lebih ini boleh nampak. Dan si HCl ini bentuknya cair. Di sini ya, Ya. di jurnal yang dicantumkan ini. Lanjut bab 3. Tunggu loh, lah. Kira-kira Nah, bahan baku kita ini mudah didapatkan atau gimana nih? Setelah kau baca menurutku jurnal. udah didapatkan karena kan selama ini metal sama HCl ini kan udah nggak jarang lah kita dengar. Mungkin di lab-lab kita juga ada seperti HCl dan metal. Oke. Oke, lanjut lah nih ke bab 3 mengenai apa nih? Deskripsi proses. Oh ya, ya. Kayaknya udah masuk bagian aku lah. Tunggu, tunggu ya. Jadi di deskripsi proses ini, aku selain nyari dari jurnal juga ada dapet lah beberapa paten. Jadi patokannya juga dari paten, nggak dari jurnal aja gitu. Coba aku share screen dulu ya. Oke. Nah, jadi pertama aku dapat paten dari tahun 1976 tentang proses for prepare methyl chloride. Jadi menurut menurut paten ini si metil klorida terbentuk dari hasil reaksi antara hidrogen klorida atau HCl dengan metanol. Jadi dalam fasanya liquid non catalytic reaction. Jadi menurut jurnal ini si HCl sama si metanol direaksikan dengan fase liquid gitu. Dengan menggunakan reaktor dan dua kolom distilasi dioperasikan pada pressure tekanan yang berbeda. Jadi untuk menghasilkan yield sama konversi tertentu dari berdasarkan waktu tinggalnya. Jadi dia menghasilkan memproduksi dimethyl ether sebagai produk sampingnya gitu. Jadi untuk raw materialnya bisa dalam bentuk gas, bisa dalam bentuk liquid. Ya mungkin itu aja yang perlu di-highlight lah. Nah, selanjutnya dari jurnal yang kedua, nah ini ada sedikit perbedaan. Ini lebih terbaru lagi. Tadi kan tahun 1970-an. Nah, ini tahun 1994. Yang judulnya Method for Producing Methyl Chloride. Nah, di sini a method for producing methyl chloride which compress reacting methanol dan hidrogen chloride. Jadi metil klorida dibentuk dengan mereaksikan metanol dan HCl dalam fase gas gitu dan menggunakan katalis. Nah, tadi kan di jurnal sebelumnya non katalis reaction. Nah, di sini dia menggunakan katalis. Itu bisa dia zirconium oxide, bisa juga em, yang lain seperti Zr, titanium, alumina is used as the catalyst gitu. Jadi di sini kan ada yang berfasa gas sama yang berfasa liquid. Nah, dari beberapa jurnal yang aku dapat, lebih bagus kita merasakannya dalam fasa gas. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan fasa gas akan membutuhkan em, tekanan dan temperatur yang lebih rendah, sehingga energi yang dibutuhkan pun juga lebih sedikit gitu. Makanya dalam di sini aku ngambilnya yang dalam fasa gas gitu. Kemudian aku juga merujuk ke jurnal mana ya? Bentar.
Nah, tadi sebenarnya ini jurnalnya sama sama yang dipakai Tina dan kebetulan aku juga dapat dari situ karena dia ada menjelaskan metodenya. Jadi di sini dalam fase uap metanol sama metil klorida direaksikan di fixed bed with silica gel alumina. Jadi dia menggunakan reaktor fixed bed gitu dengan menggunakan katalis alumina gitu. Jadi di reaktor rentang suhunya antara 300 sampai 390 derajat Celcius. Nah, gimana sih reaksinya? Jadi persamaan stoikiometrinya itu seperti ini kawan-kawan. Jadi CH3OH plus HCl sama dengan CH3Cl plus H2O. Jadi metanol direaksikan dengan HCl atau asam klorida menjadi metil klorida plus H2O. Nah, kira-kira gini persamaan stoikiometrinya. Kemudian kita masuk ke flowsheetnya. Gimana sih flowsheetnya jadinya? Nah, jadi secara umum prosesnya agar menghasilkan produk yang baik itu menjadi dari tiga tahapan. Yang pertama persiapan bahan baku, yaitu terdiri dari bagian ini kira-kira. Kemudian proses reaksi dalam reaktor. Nah, inilah yang terjadi proses antara si metanol sama asam klorida. Kemudian di bagian pemisahan dan pemurnian. Nah, itu di bagian setelahnya. Oke. Jadi di persiapan bahan baku, metanol sama HCl itu disimpan pada suhu 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Ya, bisa dibilang suhu standar lah, suhu ruang. Nah, kemudian masuk ke masing-masing bahan, ke masuk ke vaporizer. Dalam artian si fase liquid tadi kita ubah ke dalam fase gas gitu. Setelah vaporizer masuk ke separator, jadi produk bawahnya itu di fase cair. Nah, nanti di-recycle lagi. Kemudian fase uapnya itu di atas. Nanti akan diteruskan ke reaktor. Nah, di reaktor inilah terjadi reaksinya. Jadi reaktor yang kita gunakan tuh reaktor fixed bed. Jadi kurang lebih pengertiannya si partikel-partikel reaktannya itu bakal bereaksi langsung sama si katalis. Dan biasanya reaktor fixed bed ini digunakan untuk produk dengan viskositas yang rendah. Nah, ini seperti yang udah kita jelaskan. Jadi reaksinya itu dalam kondisi operasi 300 derajat Celcius. Sesuai sama paten, sama sesuai dengan jurnal yang kita dapatkan tadi. Ini konversinya sekitar 95%. Kemudian masuk ke bagian pemisahan dan pemurnian. Jadi ini kan produknya banyak gitu. Ada produk yang udah jadi, si metil klorida sama air, dan produk eh, eh, dan reaktan awal yang nggak bereaksi. Itu nanti dipisahkan. Pertama setelah reaktor didinginkan melewati cooler, kemudian melewati kondenser agar dia berubah fasanya menjadi cair kembali, kemudian masuk ke distilasi. Nah, di distilasi inilah yang produk atasnya si fasa gasnya itu metil klorida, yang kemudian nanti masuk ke cooler dan kondenser, kemudian nanti di akumulator, barulah kita dapatkan si metil klorida yang sudah murni gitu, yang bisa diproduksi. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah bagian-bagiannya. Nanti mungkin fungsi alatnya tadi kan bagiannya Tina sama Laila. Mungkin nanti dijelaskan lebih lanjut. Mungkin dari aku segitu aja sih deskripsi prosesnya yang aku dapat dari dari jurnal sama dari paten. Kira-kira udah cukup nggak kawan-kawan? Menurutku Mantap pasti kali. udah jelas juga ini yang kau jelaskan. Hmm, Oke, lanjutlah kita ya Nah, ke syukurlah. bab 4 mengenai peralatan. ya. Mm-mm. Nah, yang di bab 4 ini kan aku menjelaskan peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan metil klorida. Di mana alat-alat yang kuambil ini dari jurnal yang udah dijelaskan oleh Izarul tadi. Ya kan? Yang pertama di sini aku mau menjelaskan mengenai tangki penyimpanan. Bolehlah roll di ini screen. Eh, Ada itu tangki penyimpanan Google Drive. Ke bawah dikit lah roll. Nah itu tuh. Nah di tangki penyimpanan kita tahu lah kan secara umum lah fungsi dari tangki penyimpanan itu apa ya kan? Untuk menyimpan produk atau bahan baku kita agar tidak terjadinya kontaminan lah produk kita ataupun bahan baku kita. Secara umumnya begitulah. Lanjutlah kita ke
alat dari vaporizer. Boleh share screen roll. Ini. Ya. Nah, untuk vaporizer di sini ke bawah dia deh. Agak ke bawah. Tuh. Nah, untuk vaporizer di sini berfungsi untuk menaikkan temperatur. Misalnya itu dari temperatur 180 sampai menuju 280. Yang dimana itu untuk mengubah fase cair menjadi fase gas. Yang dimana vaporizer ini merupakan alat yang digunakan untuk menguapkan zat cair yang mudah menguap dan berfungsi untuk memanaskan serta menguapkan bahan baku sebagai umpan untuk separator nanti. Nah, selanjutnya kita masuk ke alat mengenai separator. Nah, untuk separator di sini, merupakan komponen alat yang paling penting dikarenakan di separator ini merupakan tahap awal dari suatu pemisahan hidrokarbon menjadi minyak, air, dan gas. Intinya ini separator ini merupakan alat proses pemisahan yang dimana itu dibagi berdasarkan berat jenis fluida serta hidrokarbonnya. Oke, lanjut lagi Rul ke reaktor. Ke bawah. Nah, ini untuk reaktor di sini merupakan unit operasi yang dimana itu berfungsi sebagai tempat berlangsungnya suatu reaksi kimia. Nah, tadi dijelaskan Izarul juga mengenai reaktor fixed bed, ya kan? Dimana kalau menurut saya reaktor